Bapak Ibu, saudari atau teman-teman muda yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Minggu ke-6 ini saya membacakan dalam Injil konteks yang pendek. Memang ada konteks yang panjang dari ayat 17 sampai dengan 37. Tetapi dari semuanya itu membahas tentang bagaimana kita dapat memaknai aturan atau hukum yang ada dalam kehidupan kita. Maka kalau kita mau mengingat kembali bagaimana cara kita memandang hukum atau aturan dalam hidup ini mungkin beraneka ragam. Contoh misalnya, waktu kecil itu saya termasuk anak yang dididik keras. Semua jamnya tuh semua serba rapih. Jam mandi, jam belajar, lebih dari jam 6 gak boleh keluar. Padahal kalau kita masih ingat hidup dalam kompleks itu kan menyenangkan ya. Gandhi, main yuk, wah, petak umpet, galaksin dan sebagainya. Tapi saya hanya bisa diam, duduk di rumah tanpa bisa tahu apa yang harus dimaksudkan oleh orang tua saya. Lalu yang terfikir adalah aturan ini membebani diri saya. Betul? Kalau tidak memahaminya. Tapi lambat laun ketika makin dewasa saya makin memahami bahwa ternyata ketika saya masuk SMP, aturan yang ada berubah. Dulu yang semua serba tertib, rapi, ketika saya masuk SMP, orang tua tidak pernah lagi membuat larangan apapun dalam hidup ini. Saya mau menginap di rumah teman saya silakan, saya mau bermain jam 6 ke atas silakan. Tetapi di situ saya mulai paham. Pendidikan dari umur 0 sampai saya SD itu membuat saya mempunyai cara pandang yang berbeda tentang aturan atau hukum yang terjadi. Kalau orang manggil, Gandhi main yuk, petak umpet, saya berpikir, ayo keluar. Terus balik lagi saya. Kenapa? Enggak jadi mas. Oh iya mah belum ngerjain tugas. Besok ada ulangan belum belajar. Lalu dasar itu yang dulu dianggap tidak menyenangkan, ternyata saya tidak mengenal yang namanya konteks dalam teks yang ada. Maka kita akan bahas lebih dalam lagi nanti. Setiap teks itu ada konteksnya. Gampangnya setiap teks itu ada maksudnya, maknanya. Naik tahun makin kuliah, SMA gitu ya, di asrama juga sama. Semua serba rapih. Ada yang mulai makan lapar jam malam, makanan gak ada di asrama, orang sudah mulai cabut atau loncat pagar. Semua aturan itu dibuat kalau dalam kepala yang belum dewasa atau bijak, aturan dibuat untuk dilanggar. Betul? Iya dong, paling enak begitu dong. Aturan dibuat untuk dilanggar. Dan bahkan pengalaman-pengalaman sampai saya fater pun hampir sama gitu ya. Saya selalu melihat ada aturan, pasti ada yang lemah dari aturan tersebut. Bukan melihat ada aturan untuk apa dimaksudkan. Maka bahkan sampai saya kuliah pun S1 ya, S2 enggak. Saya tuh selalu membuat atau melihat ada celah di mana saya bisa cabut kuliah. Kalau di Unpar itu sebelum UTS itu satu boleh tidak masuk. Tapi jangan diikutin ya. Sebelum UAS 1. Maka saya pasti mengambil jatah ini. Jatah sebelum UTS saya cabut selama seminggu gitu ya, untuk belajar gitu ya. Dan UAS cabut selama seminggu untuk mempersiapkan ujian akhir. Artinya pasti kalau kita masuk dalam pribadi yang belum dewasa atau bijak, kita akan melihat aturan bukan hanya sekedar aturan yang dimaksudkan baik, tetapi celah terhadap aturan yang bisa kita langgar. Anda dalam hidup sehari-hari lah, lampu merah aja ya, udah kuning, harusnya bersiap berhenti, tapi apa? Injek gas dan sebagainya. Nah, maka dari pengalaman ini yang dikumpulkan dalam refresh saya itu teringat dengan sebuah istilah bene agere et laetari, yang diartikan adalah berbuat baiklah dan bergembiralah. Ini sebenarnya ungkapan dasar dari seorang filsuf yang bernama Baruch Spinoza, yang mau mengajak kita supaya kita itu menjadi pribadi yang menjadi hukum yang tidak mati. Hukum yang mati tidak mengajak kita menjadi hukum yang mati. Hukum yang mati seperti apa? Seperti yang pengalaman tadi ada. Ada banyak celah yang dipakai. Atau hukum yang mati itu adalah menjadikan aturan atau hukum dalam kerangka kekuasaan atau menyeleweng. Nah, ungkapan ini itu mau mengajak kita supaya kita itu menjadi pribadi yang menjadi hukum yang hidup. Bukan hukum yang mati, hukum yang hidup. Maka kalau kita otak-atik kata hukum, H-U-K-U-M,
Kita bisa menyingkat hanya tuh hadir untuk keselamatan umat manusia. Itu hukum. Maka hukum yang hidup itu pasti mengajak kita hadir untuk keselamatan umat manusia, hadir untuk keselamatan kita semua. Itu yang diajak dalam kerangka hari ini. Nah, maka kalau Injil hari ini, Yesus pun mengajak kita untuk menjadi hukum yang hidup, hukum yang senantiasa berbuat baik dan juga bergembira. Artinya tidak lagi terkungkung dalam pengalaman bahwa aturan dan hukum itu dipakai ada untuk membatasi gerak kita. Tetapi aturan dan hukum itu dipakai untuk apa? Supaya kita dapat keselamatan sehingga berbuat baik dan bergembira dalam melaksanakan semua yang ada di bawah aturan atau hukum yang ada. Maka ia mengatakan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya lewat segala hal yang baik dan membahagiakan atau menyelamatkan banyak orang. Nah, kita masuk dalam konteks dulunya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bagi orang Yahudi sendiri, hukum Taurat adalah kumpulan yang namanya pengajaran, kumpulan hukum, dan juga kumpulan aneka ria atau aneka macam aturan yang terdapat dalam kelima kitab pertama dalam Alkitab, atau kita kenal sebagai Pentateuk. Maka kalau kita membaca kitab Pentateuk, itu adalah kelima kitab pertama dalam Alkitab. Dan jumlahnya pun itu bisa dihitung. Dalam kelima kitab ini kita melihat ada 613 hukum di dalamnya. Dan dibagi menjadi dua. 365 hukum itu diantaranya sifatnya larangan. Jangan, jangan, jangan. 365. Dan sisanya 248 lainnya itu berwujud atau berupa keharusan untuk ini dan itu. Sama aja Romo, ya kurang lebih begitulah. Jadi yang pertama itu berupa larangan, sedangkan yang kedua itu berwujud keharusan untuk melakukan hal ini dan hal yang itu. Nah, maka menjadi pertanyaan awal dalam refleksi kita pada pagi ini adalah gini. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa menghayati semua dengan sebaik-baiknya sehingga kita betul-betul benar-benar bisa menjadi pribadi yang hukum yang hidup, menjadi pribadi yang melukiskan hukum yang hidup hadir untuk keselamatan umat manusia. Itu pertanyaan dasarnya sebetulnya. Nah, de facto nyatanya sebetulnya ada dua arah dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan zaman dulu, bagaimana kita menanggapi hukum atau zaman dulu menanggapi hukum Taurat yang terjadi. Arah yang pertama adalah arah legal. Legal itu begini. Orang-orang berusaha memenuhi yang diperintahkan oleh hukum Taurat dan menjauhi semua yang dilarang dengan sangat teliti, seteliti-telitinya. Dan inilah hidup saleh yang ternyata dijalankan oleh banyak orang beragama di zaman Yesus dulu. Di mana kehidupan beragama dalam arah yang legal ini diukur dengan hukum atau yang namanya legalitas. Sehingga orang kerap sibuk pada teks dan melupakan konteksnya. Padahal di awal tadi dalam pengantar saya mengatakan apa? Ingatlah bahwa segala hal itu ada teks dan konteks. Ada teks, ada maksud. Dan orang hanya melihat zaman itu adalah teksnya dan melupakan konteksnya. Itu arah yang pertama. Arah yang legal. Nah, arah yang kedua yang terjadi adalah arah yang integral. Artinya apa? Menerima hukum Taurat dan sekaligus mempercayainya sebagai sebuah cara untuk mendengarkan Allah yang bersabda kepada manusia dan mendalami jiwa atau esensi hukum Taurat itu sendiri. Yang kedua yang integral lebih dalam. Tidak hanya melihat dalam kerangka teks, tetapi dia maksud dari hukum yang ada itu untuk apa. Nah, Yesus sendiri sangat jelas mengatakan dalam seluruh kehidupannya, dalam dirinya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di mana hukum Taurat lebih dihayati secara integral dan bukan sekedar legal. Dia bukan sesuatu yang hanya sekedar melihat teks, tetapi secara integral, secara penuh dan utuh melihatnya. Ia menggenapkan Taurat dengan cara membuatnya
tampil lebih utuh dan penuh. Bukan sebagai himpunan aturan yang menakutkan, bukan sebagai himpunan perintah atau sekedar larangan belaka, tapi Yesus mau mengajak kita untuk melihat semua hukum Taurat tersebut itu sebagai media yang membuatnya dekat pada Allah yang bersabda, pada Allah yang mempunyai kerajaan Allah, pada Allah yang mengutusnya. Nah, pengalaman ini tuh juga bisa menjadi pengalaman kita. Melihat hukum, melihat aturan, bukan cuma sekedar berupa kumpulan aturan, perintah, atau sekedar larangan, tapi mau mengajak kita mendekat dengan yang namanya sang keselamatan itu sendiri. Bisa jadi, Yesus tuh berpikir dalam hatinya begini, buat apa kita kesana kemari mengenakan jubah putih, lambang kesucian, simbol pemihakan kepada sebuah kebenaran, tetapi kalau kita buta dan tuli terhadap kebenaran itu sendiri. Sama kayak begini. Ini korelasinya ya. Buat apa Anda dikenal baik di masyarakat, tapi ternyata Anda itu tidak baik terhadap pasangan dan anak-anak? Buat apa Anda dinilai luar biasa dalam pelayanan, tetapi Anda tidak pernah melayani orang-orang tercinta Anda dengan baik? Nangkap gak nih? Pagi-pagi udah mikir Romo. Apa ya? Saya kalau gak mikir pusing kepala saya nih. Nah, maka pengalaman ini, hukum Taurat yang berfungsi mengatur atau menata perilaku kita manusia dalam kehidupan bersama, menurut Yesus tidak cukup dimengerti dan dilaksanakan secara legal, teks. Tetapi Yesus mau mengajaknya untuk secara integral, bukan kata per kata, tetapi harus dipahami juga konteks dan tujuan hukum itu dibuat. Maka konten harus dibaca dan dipahami dalam konteks. Ini penting untuk Anda yang masih newbie dalam media sosial. Semua konten, baik di media sosial, di YouTube, Instagram, atau apapun yang Anda punya, harus dipahami betul dalam sebuah konteks. Maka hidup sekarang, mau di Indonesia, mau di negara luas, akan menjadi kecoh ketika kita tidak paham bahwa konten yang ada itu ada konteksnya. Misalnya ada seorang stand up komedi Katolik itu tanda kutip membuat lucu-lucuan terhadap kekatolikannya. Kontennya itu, tetapi konteksnya adalah untuk menghibur orang, tidak untuk melecehkan kekatolikannya sebagai bagian dalam dirinya. Ini yang penting. Konten harus dipahami dan dibaca dalam konteks. Maka Yesus mengajak kita untuk berpikir itu mengenai inti iman yang bagi orang Yahudi waktu itu ialah hanya kewajiban menjalankan hukum Taurat semata. Kita diajak melihat lebih dalam yang dimaksudkan hukum Taurat dan tidak hanya tinggal dalam permukaan. Maka saya sebut terus-menerus, ini diulang terus. Diajak dari yang namanya banalitas, kedangkalan, menuju kepada yang namanya kualitas, kedalaman. Maka hidup kita konflik, hidup kita itu berbagai macam dalam dinamika Anda yang negatif-negatif, itu sebenarnya kan mau melukiskan tentang bagaimana hidup kita yang dangkal. Kalau dalam perubahan kualitas, maka kita tidak mudah untuk cuma saja jatuh dalam konflik-konflik yang sepele. Pergerakan banalitas kepada yang namanya kualitas, yang dangkal kepada kedalaman. Nah, ini poin yang keduanya. Nah, maka dari semua ini, dua poin besar tadi itu, lalu bagaimana Romo untuk bisa kita itu menjadi penggenapan atau pemenuhan hukum secara integral seperti yang Tuhan mau. Bagaimana kita berjuang untuk bisa menggenapi kita supaya menjadi pribadi yang melukiskan hukum yang hidup, hadir untuk keselamatan umat manusia. Kita bisa belajar dari 3 pilar. Saya sebutnya sebagai Alfonsus, dia gampang ya, Alfonsus. Alnya yang pertama adalah alami kebaikan.
Kalau kita melihat dalam Injil Matius 7 ayat 12, guru kita pernah menyatakan sebuah kaidah emas, yakni segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ulangi nih ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan inilah sebetulnya merupakan kesimpulan dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Setiap detil, bahkan setiap titik, koma, dan hukum sesungguhnya itu berisi perintah untuk saling mencintai dan berbuat kebaikan. Maka, aneka ria peristiwa yang menghadirkan Yesus sebagai sumber cerita serta kebaikan selalu menjadi pelaksana konkret dari hukum Taurat itu sendiri. Ia tidak hanya berbicara soal kasih, tapi secara khusus ia bertindak penuh kasih dan menjadi kasih itu sendiri. Maka kalau dalam kerangka sederhana ini, hidup menjadi imam itu dibagi dua sebetulnya. Karya menjadi imam dan menghidupi sebagai imam. Kalau saya ditantang karya sebagai imam, saya berani untuk menantang para senior saya. Tapi kalau ditanya, apakah engkau Gandhi sudah menghidupi imamatmu, maka mungkin saya orang pertama yang mundur dahulu dengan rendah hati, bahwa saya belum sedalam itu untuk menghidupi sebagai imam. Anda sebagai bapak ibu rumah tangga, sebagai pasangan, pertanyaannya sederhana juga. Apakah Anda sudah berkarya sebagai seorang sosok ayah? Mungkin Anda bisa begitu banyak membuat deretan tulisan A, B, C sampai Z. Tapi kalau pertanyaannya apakah Anda sudah menghidupi sebagai seorang ayah, maka mungkin juga Anda akan terdiam. Apakah aku sudah punya kualitas sebagai seorang ayah? Bahkan sebaliknya. Maka Yesus itu melukiskan dirinya itu sebagai yang namanya imago Dei, cerminan ilahi, di mana karya, di mana ucapan dan doanya hadir sebagai pemenuhan dan berbagai hukum Taurat. Maka di poin pertama yang alami kebaikan, gini intinya. Syukur atas pengalaman dicintai dan mengalami berbagai kebaikan Tuhan. Inilah yang membuat kita terus berjuang harusnya menjadi hukum yang hidup setiap harinya. Maka kalau Anda tidak melukiskan sebagai hukum yang hidup hadir untuk keselamatan bersama umat manusia, maka jangan-jangan Anda tidak pernah mengalami kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Maka kan dalam bahasa Latin juga katakan bahwa Anda tidak mungkin bisa memberi dari apa yang tidak Anda punya. Anda tidak mungkin bisa memberi sesuatu apa yang tidak Anda punya. Maka kalau Anda setiap hidupnya memberikan hoax, fitnah, kebencian, dan sebagainya yang negatif, maka itu melukiskan tentang apa yang Anda miliki dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda memiliki cinta Tuhan yang melimpah, cinta bersama dengan keluarga yang dicintai, maka orang-orang macam ini akan memberikan cinta juga kepada banyak orang. Itu yang pertama, alami kebaikan. Yang kedua, gitu ya, biar nggak tidur. Fondasinya iman. Taurat adalah pengajaran, hukum atau aturan berdimensi iman yang terdapat dalam 5 kitab pertama kitab suci perjanjian lama. Bagi banyak guru Yahudi, hidup orang yang saleh dan suci itu berarti menjadi orang yang taat hukum. Seperti dalam poin yang pertama, taat hukum artinya hanya memenuhi yang diperintahkan dan hanya menjauhi yang dilarang Taurat. Itu hidup saleh zaman itu. Hanya memenuhi yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Taurat. Kalau dalam bahasa sekarang saya menyebutnya bahwa robot berjalan. Robot itu paling gampang loh. Ketik programnya, Anda tidak boleh ini, lalu taat dia. Hidup saleh, hidup suci. Tapi bagi Yesus, fondasinya lebih kokoh. Ia menggenapi Taurat bukan dengan menganggapnya melulu sebagai himpunan aturan, perintah larangan, tapi dihayatinya sebagai fondasi atau sarana dasar yang benar-benar menjadikannya sebagai orang yang beriman, yakni semakin bijak, semakin dekat, semakin hangat dengan Bapaknya serta sesama. Maka dengan fondasi ini,
Maka pribadi-pribadi macam ini adalah pribadi-pribadi yang mudah memberkati dan tidak menyakiti. Mudah memahami dan tidak menghakimi. Mudah mencintai dan tidak mudah melukai. Ini fondasinya iman. Maka orang yang masuk dalam fondasi iman ini tadi, yang integral tadi, itu menjadi pribadi-pribadi apa? Yang mudah memberkati dan tidak menyakiti. Yang mudah memahami dan tidak menghakimi. Yang mudah mencintai dan tidak mudah untuk melukai. Itu pilar yang kedua, fondasinya iman. Pilar yang ketiga yang diperjuangkan adalah adalah khususkan bagi Tuhan. Ungkapan cungkilah matamu dan penggalah tanganmu dalam bacaan firman Tuhan lengkapnya hari ini, itu merupakan sebuah kiasan sikap tegas tanpa kompromi terhadap yang namanya sumber dosa atau segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Dan inilah yang disebut sebagai totalitas. Dan ini menjadi sulit zaman sekarang. Orang yang totalitas itu pasti bergesekan, itu problemnya. Orang yang total itu pasti akan sepenuh hati melakukan itu. Bahkan orang yang totalitas seringkali tidak pernah kompromi dengan segala macam. Tapi orang yang totalitas itu seringkali dinilai menjadi sesuatu yang negatif dalam hidup ini. Apalagi dalam hidup sosial ini. Dalam konteks iman hari ini Yesus mengatakan bahwa itu totalitas terhadap sesuatu yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Dan kita harus berani mempertaruhkan segala-galanya untuk menjaga kesucian dan kemurnian hidup bersama Tuhan, karena kebahagiaan abadi lebih berharga daripada apapun juga. Ini yang direnungkan hari ini. Yang pertama tadi, mari kita berjuang dalam refleksi kita, bagaimana cara Anda memandang hukum dan aturan. Diajak oleh Tuhan untuk menjadi hukum yang hidup, pribadi yang membawa hadir untuk keselamatan umat manusia. Dan berjuanglah untuk menjadi pribadi yang melihat hukum secara integral, bukan secara legal. Dan perjuangan dalam 3 pilar, Alfonsus, alami kebaikan, fondasinya iman, dan khususkanlah buat Tuhan. Mari kita berjuang hari ini dengan segala macam hal yang mau kita perjuangkan juga. Semoga perayaan Ekaristi pada pagi ini sungguh membuat kita mampu mengalami upgrading diri lebih baik lagi. Mampu melihat kehidupan kita lebih baik lagi dari hari ke hari, dan membuat hidup juga pada akhirnya bisa lebih berarti untuk sesama dan semua orang yang kita cintai. Kita ini sejenak, kita mohon rahmat dari Tuhan untuk semua itu.